Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ada mu'allaf yang bertanya, bukankah semua agama itu meyakini bahwa ajaran agamanya itu yang paling benar? Lalu kenapa kita harus mengintervensi agama orang lain? Sehingga biarkan orang lain itu beragama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Bagaimana menjawab kalimat ini? Karena sebagian non-muslim mereka tidak mau menerima dakwah Islam dengan alasan jangan mengintervensi agama orang lain. Baik, kita akan berikan jawaban. Untuk kalimat yang pertama, bukankah semua ajaran agama itu diyakini sebagai ajaran yang paling benar menurut pengikutnya? Kalimat ini benar. Sehingga kaum muslimin mereka meyakini bahwasanya Islam adalah agama yang paling benar. Orang Nasrani juga meyakini bahwa agama Nasrani adalah agama yang paling benar. Yahudi juga demikian, demikian pula agama-agama yang lainnya. Namun kita perlu bedakan antara asumsi dengan penilaian. Kalau kita bicara asumsi, maka masing-masing penganut agama memiliki asumsi bahwa ajaran agamanya adalah ajaran yang paling benar. Sementara ajaran agama yang lain mereka tidak benar. Karena asumsi itulah kemudian mereka tidak mau pindah kepada agama yang lain, mereka bertahan dengan ajaran agama yang mereka miliki. Tapi ini asumsi. Dan setiap orang yang punya keyakinan, dia bebas untuk berasumsi. Dia memiliki asumsi sesuai dengan keyakinannya. Namun kalau kita bicara penilaian, tentu ada standarnya, bukan standar asumsi. Asumsi A, asumsi B, asumsi C. Dalam satu ranah yang sama-sama ranah agama. Tidak mungkin semuanya benar itu tidak mungkin. Pasti kebenaran hanya satu. Sehingga tidak mungkin ada ceritanya orang membuat sebuah penilaian bahwa baik Islam, Yahudi maupun Nasrani semuanya benar. Itu tidak mungkin. Karena mereka saling bertentangan. Islam dengan Yahudi bertentangan. Yahudi dengan Nasrani saling bertentangan. Islam dengan Nasrani juga bertentangan. Maka tidak mungkin semua asumsi ini dinilai benar. Sehingga kalau kita menilai, kita akan membandingkan dari sekian asumsi ini mana yang paling sesuai dengan logika, mana yang sesuai dengan bimbingan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-kitab yang Allah turunkan. Tayyib. Sekarang coba kita lihat. Orang Yahudi sejak masa silam mereka sudah punya asumsi bahwa dialah yang paling benar. Demikian pula orang Nasrani mereka juga punya asumsi bahwa mereka yang paling benar. Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam surat Al-Baqarah, wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan enggak ada orang yang bisa masuk surga kecuali yang beragama Yahudi atau yang beragama Nasrani. Allah Subhanahu wa taala perintahkan, tilka amaniyuhum, itu hanyalah angan-angan kosong mereka. Qul, katakan Nabi Muhammad, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Berikan buktinya, tunjukkan bukti kalian kalau kalian benar dengan klaim semacam ini. Sehingga dalam sejarah agama yang diceritakan oleh Al-Quran, orang Yahudi sejak masa Nabi SAW bahkan sebelumnya mereka sudah mengklaim ajaran agamanya yang paling benar. Nasrani juga demikian. Sehingga mereka sudah punya asumsi. Dan bahkan Yahudi dengan Nasrani saling menyesatkan. Yahudi menyesatkan Nasrani, Nasrani juga menyesatkan Yahudi. Sebagaimana yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. Wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'. Yahudi mengatakan bahwa Nasrani itu nggak punya landasan. Nasrani mengatakan Yahudi juga nggak punya landasan. Wahum yatluna al-kitab, padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Sehingga mereka bisa menilai siapakah yang sebenarnya tidak punya landasan. Artinya ini menunjukkan bahwasanya sebenarnya mereka juga saling berasumsi dan satu sama lain saling menyalahkan. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya asumsi itu bukan standar kebenaran. Tapi kebenaran ada penilaian. Dan penilaian kebenaran itu terukur. Penilaian terhadap kebenaran itu terukur. Sehingga sekarang kita bisa lihat.
mana di antara ajaran agama yang lebih mendekati kebenaran, yang lebih mendekati kepada logika yang benar. Ketika ada orang yang punya pengakuan terhadap keesaan Tuhan, Tuhan hanya satu. Sebaliknya ada orang yang dia mengakui bahwa Tuhan itu lebih dari satu, dengan aneka ragam keyakinan yang mereka miliki. Mungkinkah Tuhan itu lebih dari satu? Itu salah satu di antara contoh pembuktian dari sekian asumsi ini mana yang lebih mendekati kebenaran. Demikian pula kita bisa membuktikan keautentikan dari kitab yang ada. Sehingga kita bisa lihat misalnya beberapa tokoh muslim yang mereka hafal isi Injil. Sementara tokoh yang dia memiliki kitab Injil sendiri kadang tidak hafal isinya. Saat mereka berdialog, kelihatan sekali selisih keilmuan yang mereka miliki. Dan bagaimana membandingkan tingkat keautentikan, kemudian perbandingan tingkat keilmiahan, kesesuaian dengan logika dan pembuktian sains dalam masing-masing kitab yang ada di tengah para pemilih agama. Itu salah satu di antara contoh. Jadi di sini ada asumsi dan kita perlu untuk melihat dari sekian asumsi ini mana yang lebih mendekati kebenaran. Oleh karena itu, pernyataan bahwa setiap penganut ajaran agama meyakini kebenaran agamanya itu benar, tapi itu hanyalah asumsi. Dan bukan berarti bahasanya standar kebenaran kembali kepada asumsi. Kemudian kalimat yang kedua, jangan mengintervensi agama orang lain. Sekarang perlu kita tanyakan, apa sih yang dimaksud dengan intervensi itu? Apakah yang dimaksud intervensi itu mengatur ajaran agama orang lain? Setahu kami tidak ada dalam sejarah ada orang yang mengatur ajaran agama orang lain. Karena tidak mungkin itu diikuti. Sehingga misalnya di negara kita, dalam sejarah agama di negara kita, kita tidak pernah menjumpai misalnya ada orang Nasrani yang mengatur jadwal khutbah Jumat, atau orang Nasrani yang mengatur jadwal kultum Ramadan, atau menentukan kapan tanggal 1 Syawal agar kaum muslimin bisa melakukan Idul Fitri. Dalam sejarah agama kaum muslimin di Indonesia, dalam sejarah agama masyarakat di Indonesia tidak pernah ada kejadian semacam ini. Demikian pula kaum muslimin, mereka tidak pernah ngatur jadwal kebaktian di gereja, tidak pernah. Sehingga kalau yang dimaksud intervensi adalah saling mengatur, kita tidak pernah menjumpai itu dalam realita di masyarakat. Artinya kalau ada orang yang menyampaikan jangan intervensi agama orang lain, yang intervensi yang mana? Enggak ada kejadian semacam itu. Anda memberikan sebuah larangan, sementara larangan terhadap perbuatan itu perbuatannya tidak ada. Aneh. Yang kedua, jika yang dimaksud intervensi adalah mengajak orang lain untuk pindah agama, artinya saling mendakwahkan dan mempengaruhi orang lain dalam dakwah, semacam ini ada dalam setiap agama. Sehingga dalam Islam misalnya, kita punya da'i, kaum muslimin punya da'i yang mengajak non-muslim, mari kita sama-sama masuk Islam. Karena ajaran kami adalah ajaran yang paling benar, sebagaimana yang diyakini oleh kaum muslimin. Dan demikian pula dalam ajaran agama orang yang lain. Dalam ajaran agama Nasrani, ada proses misionaris yang mereka lakukan untuk mempengaruhi masyarakat agar mereka masuk ke agama Nasrani. Sehingga yang seperti ini disepakati oleh semua agama. Dalam agama yang lain juga ada seperti itu. Ada tokoh-tokoh agama yang mereka bertugas untuk menjelaskan kepada masyarakat agar mereka mau menerima agamanya. Kalau seperti ini disebut intervensi dan itu dilarang, maka ini menyalahi kesepakatan semua agama. Padahal kita tahu bahwasanya semua penganut agama, mereka itu saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Tapi kalau yang dimaksud adalah memaksa orang lain untuk pindah agama, kaum muslimin tidak melakukannya. Masya Allah. Anda bisa lihat akhlaknya kaum muslimin. Sebab mereka tahu bahwasanya Islam itu tidak perlu dipaksakan. Karena Islam itu sejalan dengan logika, sesuai dengan sains, dan seterusnya. Barangkali Anda pernah mendengar ya,
seorang ilmuwan dari Perancis, Maurice Bucaille, yang dia menulis Le Bible, Le Quran et le Science, yang itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Dan beliau membandingkan mana di antara kitab-kitab yang ada di dunia ini dalam masalah agama yang lebih mendekati sains. Dan Masya Allah terbukti bahwasanya Al-Quran tidak pernah menyalahi kaidah dalam sains, dalam ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh manusia. Tidak pernah ada sebuah penemuan yang kemudian bertolak belakang dengan isi Al-Quran, itu tidak pernah ada. Bahkan banyak sekali penemuan-penemuan yang ada di dunia sains itu sejalan dengan pernyataan yang disebutkan oleh Al-Quran. 14 abad silam, ketika sains ini belum muncul, Al-Quran sudah menyinggungnya. Masya Allah. Nah, kalau kemudian diskusi semacam ini saling mempengaruhi masyarakat, mari kita cari di antara ajaran agama ini mana yang paling mendekati kebenaran. Itu tidak dilarang. Oleh karena itulah kita saling mendakwahkan ajaran agamanya tanpa harus memaksa. Sebab di posisi ini kita mempengaruhi orang lain melalui kesadaran dirinya. Sehingga kalau dia masuk Islam karena kesadaran dirinya dan bukan karena paksaan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.